adalah bahwa pelaku perbuatan bid'ah itu tidak bertaubat, susah untuk taubat. Kenapa? Karena dia mengira amalannya benar, mengira amalannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, mengira dia sedang beribadah kepada Allah. Makanya susah kadang-kadang menasihati orang-orang yang beramal yang mengada-ngada yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Yang ada malah kita dapat semprot. Ya, lakin idza taba taballahu alaihi. Tetapi kalau seandainya orang ini bertobat dari perbuatan mengada-ngadanya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya akan memberikan taubat kepada orang tersebut. Kita di zaman ini, masa-masa ini itu diberikan ujian dengan orang-orang yang tidak belajar ilmu agama, tidak dengar majlis-majlis ilmu yang benar, tetapi malah membicarakan perkara-perkara agama yang besar. Perkara-perkara agama yang tidak berbicara kecuali ulama-ulama besar. Maka hati-hati. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, apakah bentuknya zikir, bentuknya salat, bentuknya puasa, bentuknya perayaan atau yang lain, yang Nabi gak adakan sama sekali, dia mengadakan. Berarti yang pertama, dia menganggap bahwa agama Islam belum sempurna. Bertentangan gak dengan ayat? Ayat mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama kamu. Sempurna agama Islam. Surah Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, berarti dia telah menuduh Nabi khianat. Nabi sudah terkenal sebelum jadi Nabi SAW. Dijuluki dengan apa? Al-Amin. Orang yang amanah. Amanah. Kata barang orang kafir, Nabi kembalikan. Meskipun dia musuh. Amanah Nabi. Apalagi berkaitan dengan wahyu. Nggak mungkin Nabi nggak jelaskan kepada umat. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, sesungguhnya aku akan mendahului kalian di haud dan menunggu kalian. Dan kata Nabi SAW, haudku seluas pandangan mata. Tempat-tempat wadah minumnya, bejana airnya, itu sebanyak jumlah bintang di langit. Miliaran jumlahnya. Siapa yang minum seteguk, tidak akan pernah haus selamanya. Sumbernya dari surga Firdaus. Juga ada hadis lain yang berbunyi akan datang orang-orang yang aku kenal ke haud. Lalu mereka ditarik oleh malaikat, dimasukkan, mau dilempar ke api neraka. Kata Nabi SAW, ya Allah, wahai Tuhanku, ini sahabat-sahabatku. Aku mengenal mereka, pernah beriman padaku. Maka malaikat berkata, hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Engkau tidak tahu apa yang mereka telah rubah dari ajaranmu. Maka kata Nabi SAW, suhqan, kecelakaan dan kebinasaan. Siapa yang mengubah ajaran yang sudah aku ajarkan sepeninggalku. Ya, seperti banyak orang sekarang, subhanallah, kalau diingatkan, jangan, Rasulullah tidak buat, nggak apa-apa. Ya sudah, nggak apa-apa, terserah. Tanggung jawab loh. Ya. Apakah pelaku bid'ah diampuni dosanya? Jamaah ingat, semua dosa selain kesyirikan, itu ada harapan diampuni. Dan berbicara tentang bid'ah, ingat, bid'ah ini bertingkat-tingkat. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya sudah kalau dia melakukan bid'ah yang keluar dari Islam. Seperti bid'ahnya yang mengatakan Allah bisa bersatu dengan makhluknya. Dulu ada Al-Hallaj, na'udzubillahi min dzalik. Maka ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Ada bid'ah mufassiqah, ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya jadi fasik. Dan masih bertingkat-tingkat lagi bid'ah tersebut. Maka kita perlu belajar agama ini dengan sempurna dan tidak mudah-mudah membid'ahkan orang. Tidak mudah mengatakan, oh fulan ini termasuk yang 73 golongan. Nah, jelaslah, selama muslim masuk 73 golongan. Tapi mungkin dia masuk yang satu juga. Mungkin dia melakukan, nggak ngerti, nggak paham. Ya jamaah. Barakallahu fikum. Tapi karenanya terkadang kita harus menjelaskan orang yang sok jadi ustadz padahal bukan apa ustadz. Apa kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala? Fa'amma ahlul bid'ah wal dhalalah wal ahwa, adapun pelaku bid'ah, pelaku kesesatan, pengikut hawa nafsu, wa man tashabbaha bil ulama wa laysa minhum, ada yang sok-sok jadi ulama padahal bukan bagian dari mereka, bukan ulama, fayajuzu bayanu jahlihim, maka boleh menjelaskan kejahilan mereka, kebodohan mereka harus dibongkar agar orang tidak terpedaya. Ini yang terkadang kita sulit melakukannya karena kondisi dan situasi. Tapi kita sedih melihat orang-orang yang jahil, asal ngomong, asal fatwa, asal bicara. Ya paling kita ingatkan kawan-kawan kita yang dekat agar hati-hati dengan orang seperti hal tersebut. Fayajuzu bayanu jahli, maka boleh menjelaskan kejahilan mereka. Wa idharu uyubihim, dan untuk nampakkan aib-aib mereka. Wa raddu alaihim, dan membantah mereka
Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian, urusan dunia kalian. Dan secara logika juga Allah ya menunjukkan hikmah dan luasnya agama Islam ini. Dalam urusan dunia ya Allah tidak membuat Allah dan Rasulnya tidak membuat kaidah jangan melakukan sesuatu yang tidak ada di masa kami. Kenapa? Karena yang namanya urusan dunia semakin hari semakin baru. Adapun agama tidak mungkin semakin hari semakin baru karena sumber agama sudah sempurna. Al-Qur'an 30 juz, hadis Nabi sudah selesai, para sahabat telah meninggalkan. Maka yang kata Imam Malik, orang yang mengada-adakan ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, secara tidak langsung dia menuduh Nabi ini berkhianat menyampaikan agama Allah. Kenapa? Karena menunjukkan ada sebuah ibadah yang belum disampaikan oleh Nabi. Berarti apa? Nabi berkhianat belum menyampaikannya. Apakah sengaja ataupun lupa? Kedua-dua ini dapat membatalkan Islam seseorang. Kalau dia menyatakan Nabi dengan sengaja tidak menyampaikannya, murtad dia karena menuduh Nabi tidak jujur dan tidak amanah. Dan inilah yang ditanamkan oleh Syiah kepada para pengikut mereka. Dan bid'ah ini lebih dicintai iblis dibandingkan dosa besar. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, iblis lebih mencintai bid'ah dibandingkan perbuatan dosa besar. Kata beliau melanjutkan, karena pelaku dosa besar itu taubatnya dekat. Kenapa? Dia tahu dia salah. Siapapun orang yang bermaksiat, dia tahu dia salah. Hati nuraninya tahu dia salah. Cuman dia kalah dengan hawa nafsu hingga melakukan perbuatan maksiat tersebut. Tapi orang yang melakukan kebid'ahan, taubatnya jauh, kata beliau. Kenapa? Karena dia tidak tahu dia sedang melakukan kesalahan. Dia tidak merasa sedang melakukan kesalahan. Makanya kalau Anda nasihati, marah mereka. Saya ini kan berzikir, saya ini kan berdoa, saya ini kan sholat, saya ini kan puasa. Masa kemudian kamu salah-salahkan? Dasar sawah, Salafi Wahabi. Entah udah.